Hari ini saya mengisahkan seorang anggota polisi yang berubah menjadi babi di bulan Ramadan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Namun sebelum itu, saya sarankan untuk menuliskan salawat di kolom komentar, agar kelak salawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat nanti. Amin. Amin ya robbal alamin. Di sebuah kantor kepolisian di Jawa Timur, seorang polisi bernama Bribka Haris sedang menjalankan tugasnya. Bulan Ramadan sudah tiba, dan ketika rekan-rekannya berpuasa dengan khusyuk, Haris justru sibuk dengan urusan pribadinya. Ia dengan santai menikmati makanan enak di siang hari tanpa ikut berpuasa. Suatu siang yang panas, di tengah jam kerja, Haris duduk di ruangannya menikmati kopi hitam dan sebatang rokok. Tiba-tiba, suasana kantor berubah menjadi kacau. Seorang polisi berteriak panik. Ada babi! Ada babi di kantor! Teriakan itu membuat semua anggota kepolisian berhamburan keluar ruangan. Di tengah lorong kantor, seekor babi gemuk berwarna hitam tampak mondar-mandir dengan wajah kebingungan. Yang lebih mengejutkan lagi, babi itu mengenakan seragam polisi yang kebesaran untuk tubuhnya. Beberapa anggota yang mengenali nama dan lencana di seragam itu langsung pucat pasi. Astaga! Ini Bribka Haris, salah satu polisi yang mengenali tanda namanya, langsung terkejut. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa berubah menjadi babi dalam sekejap tanpa sebab yang jelas? Kapolres AKBP Rahmat yang mendengar kegaduhan segera datang ke lokasi. Ia mengenal Haris sebagai polisi yang bermasalah, tetapi tak pernah menyangka sesuatu seperti ini bisa terjadi. Haris dalam wujud babinya berusaha berbicara, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara dengkuran khas babi. Ia berlari ke meja kerjanya, mencoba menulis sesuatu, tetapi dengan kakinya yang kini berbentuk kaki babi, ia hanya bisa mengacak-acak kertas tanpa makna. Berita tentang polisi yang berubah menjadi babi pun menyebar dengan cepat. Media mulai meliput kejadian aneh ini, dan banyak orang percaya bahwa ini adalah hukuman ilahi. Salah satu rekan Haris, Bribka Danu, gemetar sambil memegang ponselnya. Tangannya berkeringat, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap babi itu dengan mata membelalak, memastikan bahwa yang ia lihat bukanlah halusinasi akibat kurang tidur. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia akhirnya nekat menekan nomor atasannya, Kapolres Rahmat. Di sisi lain, Kapolres Rahmat sedang bersantai di rumahnya setelah seharian berpuasa. Namun, ketenangannya buyar saat teleponnya berdering. "Halo, ada apa Danu?" tanyanya. Dengan suara terbata-bata, Danu menjawab, "Pak, ini darurat. Sesuatu yang tidak masuk akal terjadi di kantor." Sebelum Kapolres bisa bertanya lebih lanjut, suara gaduh terdengar dari telepon. Ia mendengar suara benda jatuh dan teriakan anggota lainnya. Kapolres Rahmat langsung berdiri, meraih kunci mobilnya dan bergegas menuju kantor. Sesampainya di sana, ia melihat para anggota berkumpul dengan wajah tegang. Beberapa dari mereka bahkan merekam sesuatu dengan ponsel. "Mana Haris?" bentaknya. Para anggota hanya menunjuk ke arah ruang tengah. Begitu Kapolres melihat babi berseragam polisi dengan nama Bribka Haris, ia terkejut bukan main. "Astagfirullah. Ini sungguhan," gumamnya. Ia mencubit lengannya sendiri, memastikan bahwa ini bukan mimpi. Dengan suara tegas, ia akhirnya berseru, "Tangkap babi itu. Jangan sampai kabur." Beberapa polisi yang sejak tadi terpaku langsung tersadar dan bergerak mengepung babi itu. Namun, Haris dalam wujud babinya justru semakin panik. Ia berlarian ke sana kemari, menghancurkan tumpukan berkas dan hampir menabrak dispenser air. Seorang anggota polisi akhirnya mengambil jaring ikan yang biasa digunakan untuk menangkap hewan liar. Dengan satu gerakan cepat, jaring dilempar, dan Haris akhirnya tertangkap. Kapolres Rahmat mendekati babi itu dengan wajah serius. "Haris, kalau memang ini kamu, berikan tanda."
Babi itu berhenti bergerak, lalu mengangkat kaki depannya dan memberi hormat seperti saat apel pagi. Seluruh ruangan terdiam. Seorang anggota polisi menelan ludah. Astaga, ini benar-benar Bribka Haris. Kapolres menghela napas panjang. Ini kejadian paling tidak masuk akal dalam sejarah kepolisian. Kita harus cari tahu bagaimana ini bisa terjadi. Ia lalu memerintahkan Bribka Danu untuk mengumpulkan saksi, memeriksa CCTV, dan menghubungi siapapun yang mungkin tahu soal kejadian aneh ini. Malam harinya, Kapolres menghubungi seorang ulama terkemuka. Beliau adalah Kiai Umar untuk meminta bantuan. Setelah mendengar penjelasan Kapolres, Kiai Umar berkata, "Saya akan datang ke Polres malam ini. Jangan biarkan siapapun menyakiti atau mempermainkan Haris. Apapun yang terjadi." Beberapa jam kemudian, Kiai Umar tiba di kantor Polres. Dengan tenang, ia mengamati Haris yang kini terperangkap dalam jaring. Ia mengeluarkan tasbih kayu dan mulai melantunkan doa. Semua orang menunggu dengan tegang, berharap ada perubahan. Namun, Haris tetap dalam wujud babinya. Setelah beberapa saat, Kiai Umar menghela napas panjang dan berkata, "Ini bukan sihir, ini bukan perbuatan manusia atau jin. Ini adalah kehendak Allah." Para polisi saling berpandangan, kebingungan. "Lalu, apa penyebabnya, Kiai?" tanya Kapolres Rahmat. Seorang polisi yang sejak tadi diam di sudut ruangan, tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Pak, dari kemarin Haris sering mengejek saya karena saya berpuasa." Ruangan langsung sunyi, semua mata tertuju padanya. Polisi itu melanjutkan, "Kemarin dia bilang, puasa itu cuma bikin orang kelaparan. Lama-lama, kita bisa jadi babi." Mendengar ucapan itu, beberapa polisi bergidik ngeri. Kolonel Andi, seorang perwira militer yang turut hadir, mengepalkan tangannya. Jadi ini akibat ucapannya sendiri. Kiai Umar mengangguk pelan. Kata-kata adalah doa. Seseorang bisa menerima konsekuensinya akibat dari apa yang telah diucapkan. Haris dalam wujud babinya terlihat menundukkan kepala, seolah menyesali perbuatannya. Matanya berkaca-kaca. "Apakah ada cara untuk mengembalikannya?" tanya Kapolres dengan suara lirih. Kiai Umar menatap Haris dengan penuh wibawa dan berkata, "Jika ia benar-benar menyesal dan bertobat, insya Allah masih ada harapan." Haris mulai menangis. Tubuhnya bergetar hebat. Dengan suara terisak, ia berusaha bersuara, tetapi yang keluar tetaplah suara babi. Semua yang hadir di kantor Polres malam itu belajar satu hal yang sangat berharga. Hati-hati dengan ucapanmu, karena ucapanmu bisa menjadi kenyataan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua.